Nah, di video kali ini saya akan membuat sebuah video podcast. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Novita Isyombing dengan NIM 320 331024 dari kelas C Geografi 2020 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Profesi Kependidikan. Judul video podcast ini yaitu bagaimana keprofesionalisme guru dalam era reformasi. Profesionalisme guru dalam era reformasi. Menghadapi pesatnya persaingan pendidikan di era global ini, semua pihak perlu menyamakan pemikiran dan sikap untuk mengedepankan peningkatan mutu pendidikan. Pihak-pihak itu melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, stakeholder, kalangan pendidik, serta semua sistem bidang pendidikan yang harus berpartisipasi, mengejar ketinggalan maupun meningkatkan prestasi yang telah diraih. Menurut Anda, bagaimana profesionalisme guru dalam era reformasi? Baik, menurut saya, profesi guru adalah suatu profesi yang luar biasa. Pekerjaan mengajar telah ditekuni orang sejak lama dan perkembangan profesi guru sejalan dengan perkembangan masyarakat. Pada zaman prasejarah, belajar mengajar terbentuk melalui pengamatan dan dilakukan oleh keluarga. Proses belajar dilakukan one to one, dari rumah ke rumah, dari tempat ke tempat ibadah. Pada era reformasi ini dan desentralisasi pendidikan saat ini, guru semestinya dapat lebih menempatkan pemberdayaan baik dalam aspek profesi maupun kesejahteraan. Karena saat ini pendidikan menjadi urusan pemerintah daerah, sehingga berbagai persoalan yang terkait dan dengan profesionalisme dan kesejahteraan guru tentu dapat langsung dipantau oleh pemerintah. Tetapi usaha keras itu belum terlihat secara nyata yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara guru selalu dihadapkan pada tuntutan profesionalisme dan harus mengikuti perubahan yang terjadi begitu cepat di masyarakat. Profesi guru di abad 21 ini sangat dipengaruhi oleh pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi. Guru dengan kemampuan artifisialnya dapat membelajarkan siswa dalam jumlah besar, bahkan dapat melayani siswa yang terbesar di seluruh penjuru dunia. Guru bukan lagi hanya mengendalikan siswa yang belajar di kelas, tetapi ia mampu membelajarkan siswa di kelas kuliah ini, memberi pelayanan secara individual pada waktu yang bersamaan. Sementara itu, dengan bantuan teknologi informasi ini, seperti internet, pembelajaran dapat dilakukan secara multi-akses dan memberi layanan secara individual, di mana saja, kapan saja, dan di mana saja tempat tinggal kita yang mereka berada. Menurut Anda, bagaimana permasalahan profesionalisme guru dalam era reformasi? Baik, menjadi guru merupakan profesi yang penuh dengan tantangan. Guru berhadapan langsung dengan pembentukan kualifikasi profesi, amanah dari masyarakat, stakeholder, pemerintah, dan karena guru tetap dianggap memiliki akuntabilitas atas keberhasilan pembelajaran akademik siswa. Hal ini tentu saja memaksa para guru untuk mengubah model dan metode pembelajaran mengajar yang selama ini ditekuni serta materi dan juga jenis tugas yang diberikan kepada murid. Permasalahan guru di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan masalah mutu profesionalisme guru yang masih belum memadai, dan jelas hal ini ikut menentukan mutu pendidikan nasional. Mutu pendidikan nasional kita yang rendah menurut beberapa pakar pendidikan. Salah satu faktor penyebabnya yaitu rendahnya mutu guru di Indonesia itu sendiri, dan juga faktor samping yaitu maka permasalahan guru Indonesia harus diselesaikan secara komprehensif, yaitu menyangkut semua aspek yang terkait berupa kesejahteraan, kualifikasi pembinaan, perlindungan profesi, dan administrasinya. Rendahnya kualitas tenaga pendidikan merupakan masalah pokok yang dihadapi pendidikan di Indonesia. Katakan saja sebagai contoh, motivasi menjadi tenaga pendidik kebanyakan di sekolah Islam selama ini dikarenakan dan hanya dilandasi oleh faktor pengabdian dan keikhlasan. Sedangkan dari sisi kemampuan, kecakapan, dan disiplin ilmu dikatakan masih rendah. Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan Islam
dan tentu mengalami kesulitan untuk memiliki keunggulan komprehensif, maka masalah pokok dalam pendidikan Islam pada dasarnya adalah masalah yang terkait dengan faktor kualitas tenaga pendidikan guru tersebut. Menurut Anda, bagaimana upaya profesionalisme guru dalam era reformasi? Baik, yang pertama menurut saya, memahami tuntutan standar profesi yang ada, yaitu guru berupaya memahami tuntutan standar profesi tersebut dan tempatkan sebagai prioritas utama jika guru ingin meningkatkan profesionalismenya. Yang kedua, mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Artinya, upaya ini mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi guru. Maka dengan hal itu dipenuhinya kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Guru memiliki posisi yang kuat dan memenuhi syarat yang ditentukan. Yang ketiga, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas, termasuk lewat organisasi profesi. Upaya membangun hubungan ini yang baik dan luas dapat dilakukan dengan membina jaringan kerja atau networking. Yang keempat, mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada pengguna pendidikan, merupakan suatu keharusan di era reformasi ini. Artinya semua sektor dan bidang dituntut memberikan pelayanan prima kepada customer atau pengguna menetapkan profesionalismenya sendiri. Dan yang terakhir, mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi, komunikasi, dan informasi mutakhir agar guru senantiasa tidak ketinggalan teknologi dan kemampuannya mengelola pembelajaran. Menurut Anda, kesimpulan apa yang Anda petik dalam profesionalisme guru dalam era reformasi? Baik, kesimpulan yang saya dapat petik yaitu permasalahan guru harus diselesaikan secara komprehensif yang menyangkut dengan semua aspek yang terkait, yaitu seperti aspek kualifikasi, kualitas, pembinaan, training profesi, perlindungan profesi, manajemen, kesejahteraan guru, dan tersedianya kualitas yang memadai. Sungguh berat tugas guru, tetapi penghargaan pada profesi guru kurang optimal. Tetapi para guru selalu dinilai kinerjanya yang rendah dan kurang optimal. Perlu ada perhatian serius kepada para guru, yaitu mereka harus selalu mendapatkan pelatihan dalam bidang pengetahuan dan keterampilan baru yang diperlukan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Sekianlah hasil video podcast saya. Semoga video tersebut dapat memberikan informasi bagi pembaca maupun pendengar. Apabila ada tutur kata, tutur ucapan yang salah, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.